107,9 FM Mercury, informatif, inspiratif. Selamat pagi sahabat Mercury. Senang sekali saya Aldi bisa berkesempatan untuk menghadirkan teman-teman dari Magnet Solusi Integra MSI Consulting di perbincangan kita pagi hari ini ya, dialog solusi bisnis dan sumber daya manusia. Dan hari ini seperti yang sudah saya sounding sejak pagi ke Anda, saya dan tim dari MSI akan mewacanakan tentang bagaimana melakukan wawancara seleksi secara profesional. Dan saya sudah bersama Bu Novi. Selamat pagi, Bu Novi, apa kabar? Selamat pagi Mas Aldi, sahabat Mercury dimanapun berada. Alhamdulillah, puji Tuhan, sehat, baik. Semoga yang lainnya juga demikian. Amin. Dan juga bersemangat. Ya, betul. Kesehatan ternyata masih menjadi penting loh. Penting sekali. Tiba-tiba mendadak kita punya bangkalan yang seperti itu, ya, dan menjadi catatan. Bisa merembet ke dekatnya. Itu dia. Kasusnya mulai agak. Makanya jangan makan bebek dulu yang di sana ya, cari yang di dalam kota gitu. Nanti disekat repot nanti. Aduh, suami saya pagi ini ke Bangkalan nih. Oh ya. Iya. Oh. Iya, sudah biar pagi. Iya, tapi yang penting tetap prokesnya dijalankan dengan baik, nggak masalah. Selain Bu Novi, saya diperkenalkan juga dengan teman baru yang ada melengkapi teman-teman yang ada di Magnet Solusi Integra MSI Consulting. Ada Mbak Farah ya? Farah. Ya. Farah Almas, siapa nama? Rianti. Wih, keren ya. Almas ya. Kalau saya Aldi Convero. Keren. Itu kan guling Almas. Sorry. Ada Convero. Ya. Farah, apa kabar, Far? Alhamdulillah sehat. Semoga ya? Sahabat Mercury juga sehat selalu. Oke, baik. Ada juga Kevin yang melengkapi kita semua yang ada di studio. Semuanya sehat-sehat ya. Kevin sehat ya, Kevin ya. Oke, baik. Oke, saya mulai dari Bu Novi dulu. Bu Novi, hari ini kita bicara soal ini menurut saya memang menjadi tahapan yang kalau tidak boleh dibilang paling penting ya lumayan sangat penting juga dalam proses seleksi atau rekrutmen ya, fase wawancara ini ya. Iya, benar betul. Ya? Jadi kalau mungkin semua yang pernah bekerja gitu dan juga yang yang pernah bekerja selalu melalui tahapan seleksi ini ketika mau diterima kerja gitu. Betul, ya. Jadi betul. Dalam proses seleksi kerja mau metodenya mau ada istilahnya tes yang lain ya, tes bahasa Inggris, tes bidang kerja, mau ada tes psikologi, mau ada disuruh praktek lah atau mau disuruh apapun lah kayak gitu. Itu kan selalu kemudian pasti ada tahapan yang dikatakan wawancara gitu. Nah, wawancara ini justru karena sering kali dilakukan, banyak dilakukan, pelaksananya itu seringkali merasa bahwa ya wis gampang lah gitu ya. Jadi wawancara itu kayak omong-omong kayak gitu kan. Kita cuma nanya-nanya tentang si kandidat, terus kemudian mencocokkan dengan kebutuhan kita gitu. Nah, karena sederhana, tetapi karena tujuannya tadi sebenarnya adalah untuk mencocokkan antara kualifikasi yang dimiliki pelamar dengan kebutuhan dari perusahaan, maka sebenarnya itu istilahnya goal utamanya itu harus itu mencocokkan itu, mencari kecocokan itu tadi. Nah, itu yang akhirnya karena proses wawancara ini harus selalu dilewati, ini yang kemudian membuat orang itu merasa meremehkan atau menggampangkan. Seperti itu. Padahal kalau kita melakukan wawancara dengan baik dan benar, kita bisa mendapatkan gambaran yang tepat tentang si kandidat, baik tentang sikapnya, tentang motifnya bekerja, seperti itu. Terus tentang nilai-nilai pribadinya dia yang kemudian kita akan cocokkan dengan nilai-nilai yang ada di perusahaan, dengan persyaratan kebutuhan pekerjaannya, seperti itu. Nah, itu kita di sana bisa mendapatkan itu. Dan kalau biasanya sebelum penerimaan final itu juga akan selalu ada wawancara. Nah, tadi itu ketika wawancaranya ini juga tidak dilakukan dengan baik, maka istilahnya keberhasilan dari proses rekrutmen seleksi itu sebenarnya juga salah satu tolak ukur terbesarnya itu adalah di wawancara itu. Karena kalau enggak berarti orang ini akan terjadi turnover yang cukup besar, dan itu berarti biaya yang cukup besar buat perusahaan, karena melakukan proses rekrutmen itu prosesnya bisa agak
panjang begitu terus ya. Kemudian effortnya juga besar, terus belum lagi kalau mau dihitung menjadi biaya gitu ya. Kita nggak ngeluarkan duit untuk iklan dan sebagainya, tetapi untuk orang-orang yang melakukan itu tadi kan sebenarnya itu ada membayar biayanya. Dengan waktu begitu ya. Artinya kan dia spend time untuk sesuatu yang dia terpaksa tidak bisa mengerjakan pekerjaannya sendiri, harus melakukan itu gitu ya. Betul. Supaya tidak wasting time. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya mau dicari begitu, apa yang paling penting dari yang harus bisa diperoleh dari proses wawancara ini, Bu Novi? Kalau saya satu kata kuncinya itu adalah fitness atau kesesuaian antara itu indikator pertama ya. Jadi kesesuaian antara kualifikasi kandidat dengan kebutuhan organisasi. Lalu yang lainnya adalah yaitu tadi bahwa si kandidat juga merasa dia bisa mengeksplorasi gitu ya. Jadi ini prosesnya kan dua arah sebenarnya gitu ya. Si kandidat juga sedang menjajaki kira-kira aku cocok nggak sih gitu. Melalui proses itu dia kemudian mendapatkan gambaran, saya tuh punya passion seperti ini, latar belakang saya seperti ini, terus pekerjaannya begitu gitu ya. Kira-kira matching nggak? Saya bisa nggak menerima pekerjaan ini? Atau masih banyak hal yang saya harus tutupi atau harus saya tingkatkan sehingga kemudian kalau misalnya ini harus cepat itu saya mungkin nggak bisa atau saya harus melakukan apa lagi lah seperti itu. Jadi ada proses seperti itu. Terus yang lainnya bahwa proses wawancaranya ini juga kalau dilakukan secara profesional itu bisa menjadi image yang bagus buat perusahaan. Gitu buat perusahaan ya? Iya gitu ya. Karena meskipun si kandidat ini gagal atau tidak jadi diterima di perusahaan tersebut, dia akan punya dia bisa cerita ke yang lain. Dia dengan proses yang profesional, dengan si pewawancara yang kemudian juga ketika bertanya itu caranya profesional gitu ya. Karena mungkin bisa jadi ada orang-orang yang wawancara itu kayak istilahnya itu bentak-bentak atau mungkin tujuannya sebenarnya adalah bikin stres si kandidat atau pengen tahu sebenarnya aslinya kayak apa. Nah itu kan juga nggak baik gitu. Jadi yang saya katakan profesional tuh artinya ya kayak gitu. Jadi ketika wawancara tadi itu tujuan itu tadi bisa tercapai. Jadi sebenarnya proses wawancara itu harus alamiah ya, nggak boleh didrama-dramain atau nggak boleh agenda settingnya ada agenda setting gitu. Nggak oke juga sih sebenarnya. Ya karena sebenarnya tadi itu mencari fitness kan bukan berarti kemudian membuat down orang gitu ya. Gitu ya. Mungkin terus ada orang memang yang tujuannya coba sih tak lihat mau terpancing nggak gitu. Aku mau tahu reaksinya kayak gitu kan. Nah kan sebenarnya yang terus tujuan yang lainnya kan ada tercapai. Apa memang kemudian kerjaannya itu seberat apa sehingga kemudian dia harus dites dengan pressure yang seperti itu gitu ya. Ya bagaimanapun namanya manusiawi lah ya. Orang kalau digara-garai terus ya terkepancing juga gitu ya, meskipun dia sedang proses melamar pekerjaan begitu ya. Kita dengarkan kalau menurut Farah gimana menambahkan tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Novi. Saya setuju sih dengan yang disampaikan sama Bu Novi gitu ya. Karena memang interview ini satu bagian yang tidak terpisahkan dari proses rekrutmen gitu. Dan kalau di company gitu, rekrutmen itu pintu sebenarnya. Pintu di mana SDM yang kita punya itu akan masuk lewat situ. Nah, kalau misalkan screeningnya atau saringannya ini nggak benar gitu kan, nah gimana nih nanti SDM ini akan istilahnya perform gitu ya di dalam company. Jadi itu benar-benar perlu diperhatikan karena fitness tadi yang memang dibutuhkan itu memang harus istilahnya tercapai gitu. Karena dampaknya itu nanti langsung atau tidak langsung itu akan terasa ketika si SDM ini nggak fit sama kualifikasi atau pekerjaan yang akan dikerjakan sama individu ini gitu. Jadi Anda setuju juga kalau tadi Bu Novi menyampaikan bahwa nggak perlu, sebaiknya sih wawancara nggak usah drama-drama lah, nggak usah pressure-pressure nggak perlu gitu sih. Gitu yang penting apa ya istilahnya aspek yang mau kita gali itu ya terlihat gitu dan tercapai gitu. Ya, oke. Farah ini kan masuk kategori yang usianya masih relatif muda begitu ya. Anda juga pernah mengalami proses wawancara seleksi kan ya? Pernah. Nah, bagaimana menurut Anda ketika Anda di wawancara seleksi itu, apa yang kemudian Anda rasakan dan apa kemudian yang kalau kita ingin melanjutkan pertanyaannya dengan apa sih kesalahan umum yang sering kali dilakukan ketika proses seleksi wawancara seleksi ini, Farah? Oke, yang pertama kalau saya sebagai kandidat nih posisinya gitu ya, yang saya lihat adalah branding dari company-nya.
perusahaan ini menerima karyawan baru atau calon karyawan tuh dengan seperti ini loh caranya gitu. Dia welcome nggak ketika interview gitu ya, terus profesionalitas terkait dengan prosesnya gitu. Itu biasanya saya sebagai kandidat sendiri tuh menilai gitu. Saya datang. Seperti apa profesionalitas terkait dengan proses dalam sebuah wawancara seleksi menurut Anda? Kalau ditempatkan sebagai kandidat gitu, saya pasti ngelihat dari selama apa nih saya nunggu gitu. Biasanya kan kandidat tuh nunggu tuh ya banyak gitu kan, ngantri istilahnya interview. Nah gimana si recruiter ini yang akan mewawancara itu memanajemen waktunya gitu. Itu sih gitu. Terus terkait dengan pertanyaan yang diajukan, memojokkan atau tidak gitu ya, terbuka atau tidak, itu juga akan saya nilai gitu ketika saya menjadi kandidat gitu. Kalau terkait dengan kesalahan umum yang terjadi, posisinya berarti saya recruiter nih gitu ya, jadi saya yang mewawancara. Stereotype sih gitu. Jadi bias. Pertama itu dulu tuh saya punya sebenarnya atasan gitu ya, yang memang secara nggak langsung saya tuh diajarkan untuk stereotype gitu. Jadi saat saya ngerekrut sales leader gitu ya, itu beliaunya bilang ya kamu harus cari yang good looking gitu. Jadi ketika ada kandidat udah masuk nih ke ruangan interview, saya tuh selalu udah istilahnya pakai kacamata saya dulu. Oh ini nggak good looking nih, dekil nih. Oh ini kurang terlalu gendut nih gitu. Nah itu masuk ke frame saya gitu. Tuh kayak saya gini lah. Gak enak ngomongnya ini. Gak enak ya. Kan gak apa-apa. Punya gak apa-apa, gak kelihatan ya. Yang penting suaranya gak kelihatan gendut ya. Geragas juga gak apa-apa. Yang penting kan ketika siaran gak kelihatan gitu ya. Gitu. Oke, gak good looking gitu ya. Good looking itu bias. Meskipun mungkin kita belum tahu juga isi kepalanya seperti apa, attitude-nya kayak gimana gitu ya. Good looking duluan, itu gak oke gitu ya. Itu gak oke. Nah itu yang sebenarnya harus hati-hati gitu. Karena kan sebenarnya penampilan tuh gak semuanya menunjukkan kompetensi yang individu milikin gitu. Ketika nanti interview kita gali, oh ternyata oke kok orangnya gitu kan, nggak sedekil penampilannya misalkan, atau nggak se. Nah itu pernah saya alami sebagai recruiter gitu Bu. Jadi ditanamkan gitu sama atasan saya, karena jadi, memang ketika Anda recruiter dan melakukan proses interview, sebaiknya hindarilah ya untuk menjudge orang dengan hanya dari sisi penampilannya gitu ya. Lebih objektif lah ya istilahnya gitu. Oke. Bu Novi, apa lagi kesalahan-kesalahan yang sering kali gini itu kan kita lihat jam terbangnya beliau ini sangat luar biasa kan, puluhan tahun gitu kan, dan isinya itu ketemu sama orang wawancara, terus apa nggak belenda Bu? Ya, hidupnya dulu, Bu Novi itu seperti 2/3 itu wawancara orang kali ya, selain ngobrol sama Mas Luki gitu ya. Jadi yang satu tadi itu ya, yang berkaitan dengan ketika kita belum melakukan interaksi sama orang. Jadi baru kesan pertama lah, itu kan baru kesan pertama gitu ya. Jadi tadi kalau itu tadi bisa stereotype, bisa juga bias. Bias itu misalnya gini, wah pakai kacamata pinter ki biasanya. Gitu. Bias-bias yang seperti itu. Gitu ya, pinter ki pasti gitu. Kupingnya gede, ki pasti orangnya pinter kayak gitulah gitu ya. Terus misalnya ini kan kita mau nyari nih misalnya orang keuangan, terus ode-odenya apa? Kok ode-ode? Kok jauh banget ya ode-ode ya? Tapi dari Mojokerto. Walah. Adengan jadi ode-ode ya? Iya. Adeng-adengnya di bibir. Apa kecepot ya? Kecepot. Ya adeng-adengnya. Ode-ode kalau di bibir gitu ya. Tinggal ngelek nih ode-ode. Lah ya makanya. Adeng-adengnya di bibir gitu. Kita mau cari orang keuangan lah. Ini kan kudu pinter njaga rahasia toh. Kok ngecepres ae kok kerjane gitu loh kan. Nah, itu kan katanya itu stereotype semua gitu ya. Ya bisa kita bias seperti itu gitu loh. Dengan hal-hal yang menurut kacamata kita itu ya itu tadi, ini kan melekat ke orang ya. Tadi kan lebih ke penampilan yang kayak gitu-gitu ya. Itu hal-hal yang harus kita hindari ketika kita baru ketemu orangnya gitu. Nah, ketika sudah melakukan proses wawancara itu makin banyak lagi. Misalnya kita tuh ketika wawancara itu pertanyaannya harus terbuka Mas gitu ya. Jadi lebih banyak terbuka ya. Mungkin yang belum tahu pertanyaan terbuka itu
maksudnya yang bukan ya dan tidak gitu lah ya. Pertanyaan yang tidak dijawab oleh kandidat dengan ya tidak kayak gitu misalnya. Anda ini sudah lulus lama sekali ya, gitu ya. Ya. Ya, ini saya lihat kok apa namanya anak nomor 3 ini bungsu ini mestinya manja gitu. Jadi kita nggak boleh mengarahkan kandidat atau misalnya wah kerja di perusahaan ini ya, wah gimana perusahaan ini bagus nggak nih, gitu. Jadi kita nggak bisa jangan bagus nggak nih gitu ya. Jadi pasti dia akan terpancing untuk menjawab sesuatu yang diharapkan oleh orang lain gitu ya. Jadi normatif, jawabannya menjadi normatif kayak gitu loh. Jadi itu tadi ketika bertanya kita usahakan bertanya dengan pertanyaan ya tidak. Jangan bertanya dengan pertanyaan yang terbuka dijawab ya tidak seperti itu. Terus kemudian ketika cara bertanya itu tadi juga harus sesuatu yang sifatnya menggali lah, membuat orang kemudian bercerita. Karena kalau pertanyaan kita ini keliru akan menggiring orang untuk memberikan jawaban yang keliru. Ketika jawabannya keliru, interpretasinya pasti akan keliru juga kayak gitu kan. Nah, contohnya apa pertanyaan yang keliru itu? Misalnya gini, kalau misalnya nanti Anda diterima di sini, terus dikasih kerjaan sama bosnya, sudah mau pulang dikasih kerjaan, terus kemudian pekerjaannya banyak sekali sehingga membuat Anda sering lembur, apa yang Anda lakukan gitu? Nah kira-kira ini coba mungkin sambil semua yang mendengarkan acara ini bisa menjadi pelamar gitu, dia akan menjawab seperti apa? Jawabannya pasti jawaban ideal kan. Oh ya saya kerjakan normatif. Karena dia lagi butuh kerjaan kan. Ya nggak apa-apa saya kerjakan, saya selesaikan, ini tanggung jawab saya ini karena sebagai seorang karyawan pasti akan selesaikan kayak gitu kan. Nah apakah itu benar-benar akan mencerminkan jawaban isi hatinya yang sebenarnya, atau bagaimana dia akan merespon, atau ketika dia akan bekerja akan seperti itu, ya kita juga nggak tahu. Tapi karena kemudian kita bertanya dengan pertanyaan yang salah tadi, yang kita jadikan sebagai toolsnya, ketika jawabannya keliru, kemudian kesimpulan kita keliru gitu loh, seperti itu. Jadi jangan bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu, yang istilahnya yang bisa dijawab dengan jawaban-jawaban normatif. Gitu ya. Oke, baik. Saya break dulu. Sudah saatnya untuk saya harus memutar beberapa iklan. Silakan sahabat Mercury 0315620096 atau juga melalui WhatsApp di 08173000096 kalau Anda mau sharing-sharing boleh ya. Oke, kita lanjutkan. Tadi kita sampai pada apa saja kesalahan-kesalahan umum yang sudah Bu Novi dan Mbak Farah Mbak Farah bagikan begitu ya. Tapi saya ke Bu Novi lagi. Bu Novi, apa sih sebetulnya kalau misalnya namanya juga proses begitu ya. Ada gagal, ada berhasil gitu. Nah, kalau ketika wawancara seleksi itu gagal mencapai target atau mencapai seperti yang diangankan, dampak negatifnya apa sih? Dampak negatifnya tadi ya satu, buat kita sendiri kita nggak dapat calon yang tepat gitu ya. Jadi sudah proses panjang, banyak kandidatnya. Ya, jadi wasting time gitu kesannya ya. Wasting time satu, kita nggak dapat kandidat yang pas, nggak cocok itu baik nggak jadi masuk, nggak ada yang masuk, atau ada yang masuk tapi nggak tepat. Nggak sesuai gitu ya. Terus kemudian ya tadi itu dampaknya ke biaya dan sebagainya gitu ya. Terus kemudian yang berikutnya adalah tadi tuh selama proses wawancara maka harus dilakukan secara profesional, karena apa? Tadi supaya dapat image yang baik tentang company brandingnya seperti itu, sehingga kemudian itu tadi kalau negatif prosesnya tidak dilakukan dengan baik, maka dampak negatifnya itu tadi image kepada para pencari kerja, apalagi sekarang pencari kerja itu kan anak-anak yang sangat muda banget gitu ya. Kekecewaan ini wawancara karena dia nggak punya hubungan apa-apa sama perusahaan, bisa ngoceh di mana-mana gitu ya, apalagi eranya gitu. Sosial media seperti sekarang gitu ya. Nggak peduli mau viral, mau ini jejak digital nggak pernah bisa hilang, dia nggak peduli ya. Apa yang dia rasakan dia sampaikan kayak gitu. Ya dampak negatifnya kurang lebih itulah. Jadi buat perusahaan, buat karyawannya juga, terus kemudian juga buat ini tadi branding perusahaan branding company brandingnya lah seperti itu. Gitu ya. Karena mau menambahkan? Udah lengkap sih sebenarnya. Oh, gampang kalau udah boleh kayak gitu tuh. Boleh ya.
Jawabannya ini bukan pertanyaan terbuka. Bukan pertanyaan terbuka. Ini sih mungkin boleh. Masuk kandidat yang kurang tepat gitu buat company. Nah, itu jatuhnya di company tidak menguntungkannya itu sampai nanti kalau kita kerja di company-nya, kita bisa di target udah secara personal gitu ya Bu ya. KPI kita nggak tercapai gitu kan. Terus udah nanti manajer kita tuh udah kayak gimana sih gitu kan, kok nggak dapet orangnya, kok orangnya performnya jelek sih gimana. Nah itu yang akan menjadi kita pertanggungjawabkan gitu ketika kita menjalani posisi sebagai recruiter gitu selama di company seperti itu. Dan juga yang namanya SDM itu kan aset gitu ya buat perusahaan. Tapi kalau menurut saya aset itu kalimat gak berhenti di situ. SDM yang seperti apa nih yang menjadi aset buat perusahaan? Nah, berarti kan harusnya SDM yang berkualitas dan berkompetensi. Nah, itu tugas kita gitu untuk melakukan istilahnya ambil data atau menyesuaikan fitnya itu di interview. Sebentar, saya ke Nila. Nil, bisa ngomong nggak Nil? Coba. Ya, bisa bacain. Nila udah ngomong ini? Belum. Oh enggak bisa. Oke. Saya cuma ngerjain dia aja gitu. Ya. Nila ternyata kayak mujair bisa buka-buka gini tapi nggak bisa. Oke, nanti saya bacain sendiri. Oke, baik. Dengan segala catatan tadi itu jangan sampai gagal dan kemudian pentingnya wawancara seperti itu, maka kemudian pertanyaannya untuk Farah, apa yang kemudian harus dipersiapkan agar wawancara kita memberikan hasil seperti yang kita harapkan? Panduan wawancara itu pertama karena kita harus tahu posisi yang mau kita cari ini, divisi yang mau kita cari itu mau kerja model gimana gitu, kompetensi yang dibutuhkan tuh seperti apa. Seperti apa gitu ya. Ya, itu jadi panduan wawancara. Terus mungkin terkait sama ini sih, tadi kan udah ada pertanyaan terbuka. Kalau pertanyaan terbuka itu secara umum, kalau secara lebih detailnya lagi itu berbentuk BEI gitu ya Bu Novia biasanya. Jadi panjangin itu ya. Behavioral Event Interview. Apa Behavioral Event Interview. Wawancara berbasis kompetensi kayak gitu. Jadi yang dilihat itu pengalamannya, experience-nya gitu. Jadi kita nggak boleh asal misalkan dia ngomong, iya kami melakukan usaha ini nih. Nah, kita harus memastikan kaminya itu perannya dia itu sejauh mana gitu. Jadi nggak asal kami, itu kan bukan dia yang melakukan sebenarnya gitu kan. Jadi harus kita inquiry atau kalau bahasa Arabnya tabayun kali ya. Tabayun ya. Iya, kita harus tabayun. Gitu. Jadi harus ada tabayun sebarang ya. Ya enak ya kalau ya oke. Tapi untuk penggambarannya kayak gitu. Iya. Kalau saya sebagai jurnalis itu dulu diajari salah satu model wawancara itu adalah memberikan pertanyaan secara ordering. Ordering itu ngejar gitu ya. Iya benar. Di ordering gitu. Boleh nggak kalau untuk seleksi wawancara seleksi Iya. karyawan? Jadi itu sebenarnya memang kita sedang istilahnya probing ya. Jadi kita menggali lebih dalam, mendetailkan tentang jawabannya. Tetapi caranya mungkin tidak boleh ngejar gitu loh. Jadi caranya itu kayak kita sedang ngobrol gitu ya. Iya, karena kalau kita lagi mewawancara narasumber kan memang harus dikejar terus, apalagi kan dia pasti kan pertanyaannya kan gitu. Sensitif, karena pertanyaan sensitif maka dia pasti akan jawabnya kan ngeles. Nah, supaya nggak ngeles mungkin caranya agak beda. Ya, gitu dicecar terus dengan pertanyaan gitu kan kalau kita ngelihat lagi ada pers conference gitu, narasumbernya apa caranya nanya gitu kan kayak lagi kayak sidang gitu kan, bisa jadi kayak gitu. Nah, kalau ini ya jangan seperti itu, karena kalau tadi itu hanya karena si pewawancara si kandidatnya kemudian grogi karena dilakukan cara yang demikian, dia nggak bisa menampilkan yang sesungguhnya gitu loh, karena nggak menampilkan yang sesungguhnya, istilahnya dia punya potensi tapi nggak keluar gitu loh. Nah, kalau nggak keluar kan sayang. Memang gitu loh. Iya. Karena ada orang yang belum apa-apa udah ngeper ketika wawancarai keren ya, gitu ya. Kalau nanya kok kayak orang di BAP begini gitu ya. Ya. Tapi saya juga menjadi kelemahan saya itu ketika saya nanya di orang-orang terdekat saya juga selalu dengan gaya seperti itu, membuat dia aku ini bawa BAP
Gak kroso. Untung sama kita nggak gitu ya. Iya. Untung sama kita di diskusi ini. Tapi kira-kira Mas Luki juga kayak gitu, dia teman saya. Cuman kan situ nggak ngomong gitu. Ya. Oke, baik. Saya ke Pak Dimas. Saya orang tua yang punya anak baru lulus SMA dan saat ini sedang mencari pekerjaan. Oke. Tentu anak saya akan dihadapkan pada proses wawancara. Pertanyaannya, apa yang perlu dipersiapkan saat wawancara untuk anak saya yang notabene belum punya pengalaman kerja? Para dulu. Oke, berarti posisinya kandidat ya. Biasanya yang dilakukan adalah mempelajari company-nya dulu gitu. Jadi bisa mulai buka website terkait company-nya, perusahaan apa sih gitu kan. Jadi jangan sampai kita nggak tahu nih kita mau kerja di mana kan gitu. Oh, jadi ngelamar itu jangan cul-culan gitu ya. Iya, benar. Iya. Minimal ada reference lah ya tentang perusahaan kita seperti apa, terus kemudian yang dibutuhkan apa gitu. Soalnya biasanya memang banyak kandidat tuh karena saking banyaknya ngelamar nih di company satu. Dia bingung gitu ya. Iya, benar. Perusahaan ini di sini loh aku. Telepon manggil gitu kan. Nah, itu yang biasa terjadi. Terus ini sih mungkin pekerjaannya itu lingkupnya seperti apa, itu kita harus cari tahu gitu. Nggak punya pengalaman nggak apa-apa, just know aja gitu, cari, maksudnya kita bisa googling kan gitu kan, banyak banget informasi terkait dengan pekerjaan yang mau kita lamar gitu. Dan yang penting kalau saya sih harus sarapan dan fit badannya. Itu penting biar nggak begitu wawancara gelayang geblak gitu kan ya. Kadang-kadang kan gini toh, waktunya itu loh. Kalau kita datang ke tempat gitu ya, nunggu sih nggak jelas gitu ya. Kadang sih wawancara kan pekerjaannya banyak sehingga kemudian disambi-sambi gitu ya. Disambi-sambi atau yang sudah jam sekian ternyata molor wawancara satu orang ini bisa lebih panjang dari yang dischedule-kan misalnya seperti itu. Atau memang kadang pewawancara kita membuat mereka untuk supaya daripada aku yang nunggu lebih baik si kandidat yang nunggu gitu sehingga jadwalnya dimepetkan kayak gitu. Nah, kalau sudah kayak gitu kan kita sebagai orang yang datang di sana kan nggak mungkin memakan roti yang enggak enak di ruang tunggu, ada kandidat-kandidat yang lain kayak gitu. Itu penting sih kayak tadi supaya sarapan yang penting ya. Pak Dimas ingetin putranya atau putrinya ya, jangan lupa sarapan. Sama satu lagi tidur yang cukup. Untuk Pak Dimas ini minta putra atau putrinya itu menyiapkan success story gitu ya. Success story itu nggak harus juara kelas, nggak harus yang kemudian menang olimpiade apa gitu ya. Tetapi keberhasilannya baik di sekolah maupun di luar sekolah. Jadi mungkin sekolah itu di akademiknya, bisa yang di non akademik gitu ya. Jadi misalnya di kegiatan-kegiatan yang OSIS lah, di kegiatan organisasi yang misalnya di sana ada apa sih, ada pramuka lah, PMR, kemudian ada yang lab-lab apalah kayak gitu di basketnya atau di karawitannya yang kayak gitu-gitulah. Nah, itu bisa disiapkan supaya kemudian terus kalau misalnya mungkin putranya ini SMK gitu ya, skillnya. Jadi maksudnya portofolio dia pernah misalnya kalau zaman sekarang ini IT mungkin IT mungkin bisa seperti itu, atau misalnya pernah bikin video tentang apa gitu, terus pernah nulis tentang apa, tulisan-tulisan yang dimuat di mading mading sekolahnya seperti itu. Jadi success story seperti itu, misalnya ketua Karang Taruna, ketua remaja masjid, apa yang dia lakukan, kegiatan-kegiatan apa yang selama dia menjabat di sana itu pernah dia koordinir, terus kesuksesannya apa. Nah, itu bisa diceritakan untuk menjadikan nilai tambah meskipun dia belum pernah bekerja. Ya. Mungkin itu bisa menjadi nilai tambah, menjadi value added gitu ya. Tapi saya balik ke Farah lagi. Farah, kalau misalnya putranya Pak Dimas ini kan kemudian dia melamar di sebuah perusahaan yang dia nggak tahu juga apakah para pelamarnya memang semuanya fresh graduate gitu ya. Mungkin ada beberapa yang sudah lebih berpengalaman. Nah, bagaimana kemudian apa tips terbaik untuk bisa disampaikan ke putranya Pak Dimas ini untuk mengatasi, waduh rek pesaingku ini jangan-jangan sudah profesional, nah aku belum punya pengalaman kerja. Nah, apa itu yang kemudian harus ditanamkan jadi mindset untuk anaknya Pak Dimas nih? Ini sih usaha itu nggak mengkhianati hasil ya. Gitu. Jadi kalau misalkan pun belum rezeki di satu company gitu, berarti ya memang belum saatnya gitu. Gitu. Jadi kita harus berusaha. Nothing tulus lah ya. Iya, nothing tulus, tapi effortnya harus ada kayak tadi ya, value buat sukses story. Nah, itu memang dilihat dalam interview. Jadi belum tentu loh orang yang pengalaman tuh secara attitude atau hal-hal lain yang ingin diminta oleh company itu ada di orang yang pengalaman, kan nggak selalu seperti itu gitu. Siapa tahu
company itu punya kacamata, ngambil ini aja lah yang fresh graduate, attitude-nya udah baik, dia punya potensi yang besar gitu ya, biar bisa dikembangkan dan sumbangsi ke perusahaan itu juga lebih besar gitu. Karena saya juga pernah mengalami, daripada ngambil yang ini, pengalaman banget gitu, ngambil yang ini aja so-so gitu, karena lebih gampang dibentuk lah ya. Benar, lebih gampang diatur gitu dikembangkannya itu jauh lebih besar potensinya, lebih ke sana gitu. Jadi jangan takut gitu, yang jelas kita kasih yang terbaik aja waktu kita lagi interview gitu. Oke. Mudah-mudahan Pak Dimas masih terus mendengarkan kita. Sekarang kita tanya ke suhunya gitu ya. Suhu ini mungkin kalau misalnya dihitung-hitung sudah berapa, 1000 lebih barangkali orang yang Anda wawancara ya Bu Novi ya. Ya mungkin bisa dulu puluhan ribu, puluhan ribu barangkali ya. Recruiter, jadi dulu itu kerjaan saya yang rekrut orang gitu. Iya. Saya besar itu di dunia rekrutmen. Nah itu dia yang saya tahu persis, karena dulu teman-teman di radio sebelah itu kan selalu pakai jasanya company-nya Bu Novi kan. Karena saya sempat mau ke sana tapi nggak jadi karena nggak cocok gitu. Terus Bu Novi, benarkah seperti yang disampaikan oleh Farah tadi bahwa ternyata ini untuk membesarkan hati anaknya Pak Dimas nih ya, supaya Pak Dimas bisa ngasih tahu anaknya bahwa ternyata tidak selalu loh yang berpengalaman akan yang menjadi yang terpilih begitu, karena yang so-so tetapi kemudian attitude-nya bagus, struggle-nya oke, kelihatan dari itu, bahkan mungkin mengkader dia, mendidik dia itu menjadi lebih mudah untuk perusahaan. Pengalaman Anda seperti apa? Ini di depan saya persis ini. Oh, ini dulu gomblo tuh. Paham ya, Vin? Tapi kan udah pinter kan, Vin? Dia ini magang dulu, jadi Kevin ini dulu magang di kantor saya gitu. Ya, ada 2 anak waktu itu ini. Jadi ada 2 anak, yang satu itu agak dugal gitu ya. Dugal itu karena apa? Dia jarang masuk, tapi kemudian ketika laporan ke kampusnya itu absennya lengkap. Oh, gitu bad boy lah. Kalau dia good boy gitu ya. Good boy-nya. Okay. Nah, terus yang membuat akhirnya kita jatuh hati kepada dia adalah ya karena itu tadi ketika dikasih tugas itu nurut, diajarin begini, ini ngerti gitu ya. Jadi even ketika itu kemampuannya biasa-biasa aja sebenarnya. Kemampuannya ya masih basic banget. Wah, ini dikuliti gitu betul ini si Kevin. Basic banget gitu. Okay, Tapi ya itu tadi proses, misalnya ikut siaran ke sini, mendokumentasikan kegiatan siaran seperti apa. Ada pelatihan, terus kemudian mendokumentasikan, karena dulu di awal kan dia pekerjaannya lebih banyak begitu ya. Ya kita ngajarinya juga pelan-pelan lah sesuai dengan kemampuannya dan kebutuhan kita. Oh ternyata begini, dia bisa diedit terus kayak gini, terus bikin apa-apa meningkat. Terus yang saya terlibat banget itu misalnya ketika webinar, zamannya awal webinar kita belum tahu. Saya ikut webinar di tempat lain, saya ingat banget sore-sore sudah jam 6 lebih. Kamu duduk sebelah saya bilang gitu. Ini saya mau webinar, saya jadi peserta, saya bilang gitu. Kamu lihat ya apa yang dilakukan panitianya gitu, karena saya mau ikut itu bukan hanya dapat ilmunya gitu ya, tetapi juga prosesnya seperti apa. Ini seperti apa yang dilakukan panitianya, apa ini, coba lihat ini awal dari orang daftar, dikirimi email gitu kan. Kemudian setelah dikirimi email, ketika mau masuk itu apa yang dilakukan oleh panitianya, nyapa-nyapa, kayak gitu-gitulah. Dikasih musik, caranya nge-share gitu kan. Siapa yang jadi adminnya, terus kayak gitulah prosesnya. Jadi dia saya lihat akhirnya kita coba ya, kita di bawah 30 orang ya. Saya ngadakan webinar itu, saya pembicaranya saya bayar gitu karena memang waktu itu orang yang saya hormati, jadi saya mengeluarkan itu, jadi saya belajar juga gitu kan, membayar pembicaranya, terus sama Kevin yang pertama kali menghandle webinarnya bisa, dan akhirnya sekarang dia bisa seminggu itu ngoperatkan Zoom webinar itu mau tiap hari, tiap jam ya dia bisa gitu ya, dengan ratusan double dengan ratusan ini bisa, karena ya ini dia punya basic attitude yang sangat baik gitu ya, yang nurut tapi juga orangnya kritis gitu loh. Dia mendengarkan, kalau nggak cocok dia bertanya kayak gitu, kemudian dia menyesuaikan dengan yang dia pahami, itu kira-kira gini nggak kayak gitu. Oke. Pak Dimas, kalau saya boleh mempersonifikasikan si Kevin ini seperti apa begitu. Anaknya tinggi semampai begitu ya. Ganteng gitu ya. Tapi yang menarik dari dia adalah yang Bu Novi bilang gitu ya. Dia nurut tapi dia kritis, itu yang paling penting. Pak Dimas, mudah-mudahan putranya seperti itu, dan kalau mau kenalan sama Kevin boleh kasih nomor HP-nya kali ya.
Jangan-jangan anaknya Pak Dimas ini cewek jadi Anda bisa enggak lah ya, itu cuma bercanda. Tapi ya itulah ya, Bu Novi sudah memberikan gambaran. Satu lagi ini maaf untuk Pak Dimas, putranya diminta ini role play, praktek. Jadi belajar dulu ngomong di depannya kaca cermin, belajar ngomong, paling nggak memperkenalkan dirinya gitu ya. Seakan-akan kayak ditanya misalnya saya Novi, saya anak pertama dari 4 saudara, saya kuliah di fakultas apa, atau saya sekolah di SMK apa gitu, hal yang pelajaran yang saya sukai apa kayak gitu, terus saya ingin bekerja di mana, apa kemampuan saya ini bisa dipakai, misalnya bidang apa kayak gitulah, atau saya punya hobi apa ya, pokoknya dia cerita lah saya punya pengalaman. Paling nggak dia simulasi untuk bicara gitu. Pak Dimas boleh lah misalnya jadi seakan-akan jadi interviewer atau orang yang kemudian ngelihat cara ngomongnya sudah lancar belum, terus kemudian belepotan enggak, kalimatnya itu sudah to the point enggak gitu, sehingga kemudian lebih enak didengar oleh si pewawancara, sehingga tadi itu ditangkapnya bahwa anak ini percaya diri, terus kemudian ya cukup profesional yang tadi itu punya basic untuk bisa dikembangkan. Ya, mudah-mudahan referensi dari From Zero to Hero-nya Kevin itu bisa menambah ini kita pagi hari ini gitu ya. Terima kasih sama saya loh, Vin. Oke, kita break dulu ke pesan-pesan sahabat Mercury. Ya, oke, baik, kita lanjut kembali, masih ada waktu untuk bersama-sama. Sekarang saya menyapa Vika. Halo Vika, pada saat wawancara karyawan baru ada 2 kandidat yang didapat. Pertama yang sesuai kriteria perusahaan dan dalam tanda petik agak sesuai. Nah, ini curcol ini was ini. Dengan gaji yang ditawarkan di awal memang kecil. Tapi pada saat hari H masuk kerja ternyata kandidat pertama tidak datang. Bagaimana perusahaan mengatasi ini dan apa treatment yang dilakukan pada karyawan kedua? Oke. Oh, yang sesuai malah nggak datang setelah diterima. Iya, mungkin karena memang di saat wawancara gajinya kecil, nggak sempat direken mungkin ya sama karyawan yang diterima ini gitu ya. Begitu dipikir pulang dari sesi wawancara, dipikir-pikir lagi, nggak tepat ya ini gajinya gitu, mungkin gitu. Ada penawaran yang lebih baik. Nah, Mbak Vika mewakili perusahaan kemudian melihat apakah yang agak sesuai itu bisa direkrut atau gimana? Farah dulu, nanti mungkin ditambah oleh Bu Novi. Ini pernah saya alami. Karena banyak mengalami hal-hal yang nggak enak ya. Banyak kerjanya ngerekrut dulu. Saya dulu rekrut soalnya. Jadi kalau misalkan nggak datang gitu ya, mungkin kita bisa konfirmasi dulu gitu. Karena kan kalau misalkan pun dia sudah tanda tangan kontrak nih, otomatis kan seharusnya dia sudah tahu apa yang misalkan terkait salary, benefit apa yang didapat gitu. Nah, kita konfirmasi aja ke si yang diterima pertama, kandidat pertama gitu. Kenapa kok nggak datang? Kalau misalkan memang dia menjawab harusnya sih secara profesional, jelas gitu, maksudnya mengungkapkan, oh ternyata memang nggak sesuai nih gitu, saya mengundurkan diri dari proses. Nah, dari situ kita baru bisa lanjut ke kandidat kedua gitu. Gak apa-apa, kita calling lagi, kan belum expired gitu, dan kita kan masih butuh orang, dan itu sudah diproses kan gitu. Kalau misalkan dia sudah dianggap cukup baik dan potensinya memang masih so-so gitu ya, dan masih bisa mungkin kalau di company itu ada yang namanya user internal. Jadi user internal itu kayak dev head gitu, yang dilayanin sama HR gitu ya. Jadi HR itu kan memenuhi kebutuhan mereka gitu, support kebutuhan mereka. Nah, itu kita tawarkan ke Pak, ini kandidat pertama memang mengundurkan diri nih dari proses gitu, karena memang gajinya kurang, dan kan perusahaan tuh memang punya standar gaji gitu ya. Kalau misalkan memang sudah nggak bisa up, ya udah gitu ya. Kan tapi itu agak berbeda, Farah, kalau misalnya kandidat keduanya itu nggak so-so ya, artinya jomplang itu jangan gitu ya. Itu mending rekrut lagi gitu ya. Aja gitu, karena kan itu balik lagi usernya kita minta gimana gitu. Kalau devheadnya nggak mau saya sama orang ini, cari baru aja, ya udah gitu, kita harus cari baru gitu, karena itu memang proses sih kalau melayani user internal. Ya, dengan lagi-lagi pengalaman yang jauh lebih banyak, Bu Novi, seperti apa menghadapi orang yang seperti ini? Jangan Kevin lagi loh, sudah loh. Sudah ya, please lah ya.
Jadi untuk ini kan memang sebaiknya kita ini punya alternatif kandidat gitu ya. Jadi dari satu yang diminta kita gitu ya? Ini punya alternatif kandidat gitu. Jadi seandainya yang pertama ini miss gitu, maka kita bisa siapkan alternatif keduanya. Nah tadi asumsi saya bahwa meskipun yang pertama tadi sesuai, yang ini agak sesuai gitu. Kalau agak sesuai maka kita lihat sampai seberapa kesesuaiannya. Ketika ini masih bisa diterima, kita lihat beberapa aspek ini masih mendukung, maka ya kita bisa panggil untuk kandidat yang kedua. Seperti itu. Karena itu tadi, kalau memang ini benar-benar nggak cocok, ya kita akan proses lagi. Tapi saran saya itu tadi, kita punya cadangan kayak gitu. Karena itu dalam situasi seperti sekarang itu sangat mungkin terjadi gitu. Oke. Saya sebelum ke Bu Nana, saya juga ingin melengkapi catatan dengan kemudian ketika proses wawancara itu siapa-siapa sih yang harus stakeholder yang terlibat begitu? Itu tadi sih, pertama pasti kita, karena kita bertugas sebagai recruiter gitu ya. Terus yang kedua itu ya dev head-nya atau user internal kita gitu. Karena kan nantinya gitu, individu yang kita rekrut ini tuh masuk ke timnya beliau-beliau ini gitu kan. Nah kalau misalkan beliaunya nggak kenal, terus kita tiba-tiba udah masukin aja orang gitu, terus udah jalan kerja, aduh nggak cocok nih gitu kan, tuh repot gitu ya. Jadi konfirmasi diterima atau tidak itu layeran gitu, jadi nggak hanya dari HR tapi dev head juga menyetujui gitu. Ya. Gitu. Kalau disebut pakem atau rundown, apakah sebuah seleksi proses wawancara seleksi itu harus punya pakem yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, atau artinya kalau ini pakem kan harus ini gitu, atau boleh lewat lompat gitu? Gimana sebaiknya? Pakemnya ini bentuknya rundown berarti ya. Kalau rundown sih fleksibel aja sih. Biasanya kalau saya gini, kalau misalkan saya rekrut orang luar kota gitu, misalkan saya lagi di Jakarta, terus user saya itu kebetulan lagi di Jawa Tengah. Nah kan nggak bisa nih interview ke saya dulu misalkan. Nah itu langsung saya kasihkan ke user dulu. Nanti kalau di user, dan itu tentunya kita nggak ngirim satu. Pasti ya gitu tuh Bu ya. Jadi nggak ngirim satu, ngirim 3 minimal. Nah nanti dari 3 itu mana yang oke, baru kita proses lanjutan, mungkin di psikotesnya, mungkin di interview di HR-nya gitu. Jadi itu fleksibel sih gitu. Tapi kalau untuk pakem interviewnya kembali lagi ke tadi, kompetensi apa yang dibutuhkan, job desk-nya seperti apa, terus starnya itu ya Bu ya. Pertanyaannya itu yang seperti apa, itu yang akan menjadi itu sangat menentukan kita. Ya. Benar. Sangat menentukan gitu. Ya. Jadi bikin daftar pertanyaan. Jadi seringkali kan kita itu wawancara itu sekedar kayak ngobrol gitu. Nah, padahal sebenarnya wawancara seleksi itu harus bertujuan gitu kan. Nah, itu tadi kita sudah paham job desk-nya, kita sudah paham kualifikasinya gitu ya. Terus dari sanalah kemudian kita melakukan wawancara. Jadi pertanyaan-pertanyaan kita sebaiknya kita menyusun pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan aspek yang mau kita gali gitu. Karena dengan pertanyaan-pertanyaan itu akan lebih membantu kita menjadi lebih terstruktur ketika bertanya. Jadi ngobrolnya nggak kesana kemari gitu loh, nggak kemudian dia cerita apa gitu, misalnya oh iya saya dulu pernah kerja di Semarang, terus kita tuh karena kita punya ikatan emosional dengan Semarang, terus kita jadi ke bawah, oh ya itu yang jualan itu jadi gitu. Melebarnya kejauhan gitu ya. Gitu. Jadi akhirnya nanti ini nggak pada nggak fokus ini, gitu ya. Fokus kayak gitu. Jadi itu tadi kita perlu membuat daftar pertanyaan yang sesuai dengan aspek yang. Kalau soal interpretasi jawaban, seperti apa yang harus diperhatikan oleh seorang interviewer atau recruiter? Jawaban. Oke, jadi ketika ketika memastikan kita menginterpretasikan jawaban-jawaban mereka itu, terutama nih kalau dari jawaban-jawaban itu gini. Ada prinsip yang harus dipegang ketika wawancara adalah kita ketika bertanya pastikan bahwa jawaban atau istilahnya apa yang disampaikan oleh kandidat itu adalah benar dia yang melakukan. Nah, caranya ngecek bahwa dia yang melakukan seperti apa. Ketika dia misalnya menjawab, misalnya kita tanya, tolong ceritakan pengalaman Anda ketika Anda menyelesaikan pekerjaan dengan berhasil dengan deadline waktu yang terbatas gitu. Nah, ketika kemudian kita jawab waktu itu kita proyeknya apa gitu ya. Kita harus mulai gitu, kok dia ngomong ke sana proyeknya apa dulu gitu. Jadi kita bantu dia untuk itu tadi mengarahkan tadi supaya tadi ketika menginterpretasikan kita benar-benar ini bisa
bisa diinterpretasikan kayak gitu loh. Jadi tolong ceritakan proyeknya apa dulu gitu ya. Misalnya proyeknya kita itu waktu itu lagi di kampus, lagi disnatalis kampus kayak gitu. Terus kita ada pameran atau apa. Nah terus dia cerita. Terus apa yang Anda lakukan saat itu? Kita waktu itu gini gitu ya. Nah ketika dia cerita kami, ini kata-kata ya, kita kami, itu kita harus sadar bahwa nggak jelas nih kita itu siapa, kami siapa. Artinya keterlibatan si kandidat ini nggak kelihatan di sana. Terus peran Anda di sana apa? Jadi kita nanya, peran Anda apa waktu itu? Saya misalnya saya seksi umum, atau saya apa gitu ya, atau saya ketua panitia, atau saya bagian dokumentasi. Nah itu kita harus harus memastikan bahwa oke, jadi Anda di dokumentasi ya gitu ya. Terus apa waktu itu yang Anda lakukan gitu ya? Dia cerita gitu ya. Artinya peran dia apa yang kemudian dikatakan dia berhasil gitu tadi kan, kembali ke pertanyaannya tadi, dia berhasil menyelesaikan pekerjaan dengan deadline waktu yang terbatas tadi. Nah kita harus kembali lagi apa yang dia kerjakan itu. Nah ketika dia bicara tentang apa yang dia kerjakan itu, nah kita juga harus aware lagi. Beberapa kali kita ini beberapa kali itu tepatnya berapa kali gitu. Jadi kita harus memastikan berapa banyak kayak gitulah, berapa banyak kita meeting dengan ini gitu, meeting kita kan orang Indonesia kadang susah ngomong saya gitu ya, kita gitu, kita itu saya tuh gimana maksudnya gitu. Jadi kita harus memastikan meeting beberapa kali, kira-kira berapa kali meeting ya, kalau itu panitia berapa bulan toh. Jadi kita harus memastikan untuk mengkerucutkan bahwa memang dia melakukan gitu. Dari proses-proses itulah seringkali berapa kali misalnya kita tadi itu kita harus ini diperjelas terus atau gitu ya. Misalnya jawabnya akan gitu. Kita akan melakukan kok akan gitu kan. Karena kita tanyanya kan ada yang sebelumnya gitu ya. Jadi pengalaman Anda kayak gitu. Jadi itu yang kemudian kita ini pastikan supaya kemudian tadi inilah. Terus terakhirnya kita harus nanya lagi. Hasilnya apa dengan proses yang Anda lakukan tadi gitu. Jadi harus kita itu nangkep itu tadi. Jadi ini bagi pewawancara ini penting mengikuti alurnya ini tadi. Jadi dia melakukan apa? Jadi start itu tuh situationnya seperti apa? Terus tugasnya dia waktu itu apa, actionnya apa gitu ya, dia melakukan apa saja, sama resultnya apa gitu. Nah resultnya apa ini yang kemudian kita perlu nanya. Terus ternyata jawabannya ini, ternyata gagal gitu misalnya. Tetap aja tidak apa. Kalau dulu ada filmnya Kobong Kabeh gitu. Mutu yang gagal itu. Oke. Mudah-mudahan Pak Dimas juga masih bersama kita karena nanti mungkin bisa menjadi bekal untuk anaknya ya. Kemudian Ibu Nana sekarang yang terakhir, bagaimana menghadapi proses wawancara yang jelas saat ini ada kandidat bawaan orang dalam perusahaan. Nah, ini seperti apa ini? Mungkin ini cocok untuk menutup diskusi kita gitu ya. Apa gunanya proses wawancara kalau ternyata ada titip-titipan gitu. Nah, ini insight-nya mungkin yang pertama dari Farah, nanti ditutup sama Bu Novi. Gimana kalau kondisinya kayak begini, Farah? Dilema banget karena posisinya adalah kita di dalam company dan siapa tahu yang titipan itu bosnya kita gitu kan. Kalau saya pribadi saat menjadi rekrutmen adalah saya melakukan prosedurnya aja gitu dan saya akan membeberkan misalkan nih nggak oke ke orangnya, ya udah diinformasikan karena keputusan terakhir untuk iya atau tidak itu ada di dev headnya masing-masing atau misalkan di manajernya masing-masing kayak gitu. Jadi kita prosesnya adalah support untuk prosesnya. Kita cuma menyajikan data ini loh gitu. Yang kita hasil assessment kita hasil rekrutmen kita itu ini gitu, kandidat ABC gitu. Ya, even itu kalau misalnya kita menjadi HRD dan kita tahu bahwa ada manajer yang titip-titipan, ya udahlah ya kita okein aja, tapi kita lakukan semuanya sesuai prosedur. Hasilnya paparin nih, silakan nih mau di ini gitu ya. Gitu sebenarnya lebih enak ketika ada orang bawaan itu karena sebenarnya ada yang menggaranti gitu kan. Benar. Gitu ya, sebenarnya ada yang menggaranti gitu ya. Begitu ya. Tetapi itu tadi harus kembali lagi selama kompetensinya memenuhi persyaratan kebutuhan jabatan. Nah, jadi kata kuncinya di sana gitu. Jadi tadi itu karena sebenarnya ketika ada orang dalam itu sebenarnya kalau ada masalah atau apa-apa kita lebih mudah gitu ya. Jadi kita tahu kepada siapa orang ini kita bisa istilahnya ada kunci yang lain yang bisa untuk megang orang ini gitu kan si kandidat ini. Tapi kembali lagi sebaik-baik, jadi gini,
seberapa kuat pun orang dalamnya itu tadi itu harus kembali lagi kepada kompetensinya. Karena kalau enggak, menerima orang dengan kompetensi yang tidak sesuai itu membuat sakit tanda petik semua orang yang ada di dalamnya, ya atasannya, ya rekan kerjanya, apalagi kalau kemudian dia merasa semena-mena gitu ya, karena dibawa oleh orang dalam sehingga kemudian dia boleh bertingkah yang spesial gitu di luar yang lainnya seperti itu. Gitu. Ya, oke. Baik, itu menarik sekali untuk jadi closing statement kita di hari ini.